Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS The Series kembali hadir tahun ini. Berbagai inovasi teknologi dunia otomotif akan siap diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya pencinta otomotif. Nah, untuk penyelenggaraan di tahun ini, GIAS akan mengangkat tema Future Now. Seperti apa penyelenggaraan GIAS yang sudah menginjak ke-30, sudah bergabung bersama kami untuk berbincang langsung Ketua Umum Gaikindo, Bapak Yohanes Nangoy, Ketua 3 Gaikindo sekaligus Ketua Penyelenggara, Bapak Rizwan Alamsyah, dan CEO Astra Credit Company, Bapak Siswadi yang mewakili Astra Finansial. Langsung saja saya mau berbincang kepada Pak Yo terlebih dahulu. Pak Yohanes, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS The Series ini selalu ditunggu-tunggu setiap tahun karena memang sudah berskala internasional, bahkan disebut sejajar dengan Tokyo Motor Show, Geneva Motor Show, dan juga Paris Auto Show. Seperti apa sebetulnya dunia melihat pencapaian Indonesia melalui GIAS The Series ini, Pak? Baik, jadi memang betul bahwa yang namanya GIAS ini telah dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia pada khususnya, tapi juga oleh masyarakat internasional, terutama dari negara ASEAN sini. Jadi seperti kita ketahui bahwa otomotif Indonesia di bawah grup kita yang namanya Gaikindo sebagai satu asosiasinya merupakan anggota OICA, di mana OICA itu adalah asosiasi otomotif dunia, sehingga pameran kita telah masuk ke dalam jajaran elit pameran di dunia. Tadi dikatakan sejajar dengan pameran-pameran di luar negeri, dan memang kalau kita lihat bahwa yang namanya Tokyo Mobility, Geneva Auto Show, dan kemudian Paris, di Frankfurt juga udah nggak ada, diganti dengan Munich, itu adalah pameran-pameran kelas dunia. Pameran kita boleh dikata sudah sejajar dengan mereka, baik dalam bentuk luasan, dalam bentuk yang namanya kendaraan-kendaraan yang jumlah kendaraan yang dipamerkan, dan teknologi-teknologi mutakhir. Memang kalau dibandingkan dengan Geneva, mungkin Geneva lebih menang karena dalam hal kendaraan lebih luxuries. Tapi kalau kendaraan yang betul-betul dipakai oleh masyarakat, adanya di Indonesia. Jadi dengan bangga saya katakan bahwa GIAS telah dapat dikatakan sebagai pameran internasional yang cukup bergengsi di Asia Tenggara ini dan terbesar di Asia Tenggara. Bisa dibilang GIAS menjadi salah satu barometer ya untuk perkembangan otomotif di dunia. Betul, jadi kita menjadi perkembangan barometer terutama untuk mobil-mobil yang betul-betul dipergunakan sebagai kendaraan sehari-hari. Betul. Nah, langsung saja ke Pak Rizwan, apa yang membedakan penyelenggaraan GIAS The Series tahun ini, Pak? Apa yang spesial? Temanya itu kan Future Now, nah itu bedanya. Dan pada kali ini pun penyelenggaraan GIAS itu akan ditunjukkan berbagai teknologi mutakhir, karena biar bagaimanapun teknologi otomotif itu adalah pusat teknologi di dunia. Kenapa? Karena ingin mencari yang paling efisien, mencari yang aman dan paling nyaman, jadi itu teknologinya nggak pernah habis. Kira-kira itu, dan itu akan ditujukan semua kepada masyarakat pada kali ini juga sama gitu. Karena pendekatan belakangan memang kita selalu cari yang lebih friendly sama environment ya Pak, ya lebih bersih gitu. Lebih efisien dan lebih sebagainya. Efisien. Itu antara lain begitu. Oke, baik. Pak Siswadi mewakili Astra Finansial. Sejauh ini sudah 5 tahun berpartisipasi, selalu support untuk GIAS The Series. Apa yang membuat Astra turut selalu berpartisipasi mensukseskan acara pameran otomotif ini? Baik, terima kasih Mbak Gadis. Memang Astra Internasional terkenal dengan sebagai salah satu perusahaan otomotif di Indonesia. Bisnis kita sebagai bagian daripada Astra juga mengamalkan falsafah Astra menjadi to be an asset to the nation. Dalam kerangka itu kita sangat berbahagia karena kita sudah 5 kali berturut-turut menjadi platinum sponsor di GIAS, termasuk di GIAS 2023 kali ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yo dan Pak Rizwan panjang lebar bahwa akan ada banyak teknologi, banyak mobil-mobil baru, banyak hal-hal baru yang ada. Kita dari sisi Astra Finansial ingin mewujudkan hal tersebut. Sehingga driving your dream, jadi sehingga customer bukan hanya bisa melihat, bukan hanya bisa merasakan, tapi kita juga membantu ketika customer ingin mewujudkan mimpi-mimpi mereka, mengendarai atau kendaraan yang memang akan dipamerkan atau akan disampaikan di GIAS nanti. Nah, ini dia yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pemirsa ya. Apa saja sih produk-produk yang dipamerkan dalam GIAS The Series tahun ini? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Bapak-bapak, usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Didukung oleh Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita masih berbincang terkait dengan Gias yang dalam kurun waktu 8 tahun ke belakang selalu menjadi tuan rumah bagi lebih dari 250 perkenalan produk kendaraan. Dan 9 diantaranya selalu world premiere ya Pak ya. Saya mau ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, bagaimana dengan tahun ini? Seperti apa tren otomotif yang akan dikenalkan di Gias Pak? Baik, jadi tadi dikatakan bahwa yang namanya sebagai world premiere. Kembali saya ulangin bahwa yang namanya Gias adalah pameran internasional yang diakuin oleh dunia. Jadi dalam hal ini keuntungannya adalah bahwa pabrikan-pabrikan mobil itu melihat list pameran-pameran apa saja di dunia yang mereka bisa manfaatkan untuk melaunching kendaraannya. Gias sudah termasuk di situ. Maka tadi dikatakan bahwa kita akan ada world premiere. Selama ini sudah pernah lakukan 9 world premiere, berarti mobil-mobil yang pertama kali di dunia diperkenalkan dalam pameran Gaikindo atau pameran Gias ini. Nah, tahun ini pun juga akan ada beberapa world premiere produk yang akan dipamerkan di dalam pameran kita kali ini. Seperti kita ketahui, tema kita kali ini adalah The Future Now, bahwa semua mobil yang akan dipamerkan adalah mobil-mobil yang kira-kira memiliki masa depan, memiliki teknologi yang akan dipergunakan di masa depan, dan juga memiliki teknologi yang betul-betul mengadap kondisi di masa depan. Nanti akan banyak sekali kendaraan-kendaraan yang dipamerkan, dan tentunya kita akan pelajarin bersama seperti apa teknologi masa depan yang akan kita hadapin bersama. Boleh bocorannya Pak Yohanes, tahun ini ada berapa merek kendaraan global dan merek industri pendukung otomotif yang dihadirkan? Oke, jadi total sebetulnya tahun ini cukup surprise karena penyelenggaraan yang ke-30 kali ini diikuti oleh cukup banyak pemegang merek ya, agen pemegang merek. Jadi kalau saya nggak salah ingat ada sekitar 34 pemegang merek roda 4 dan 15 pemegang merek roda 2, sehingga total ada 49 merek yang akan ikut berpartisipasi. Nggak bisa dilupakan bahwa ada 120 lebih industri pendukung yang akan ikut pameran. Jadi pameran kali ini cukup penuh dan kemudian masih banyak permintaan sebetulnya mereka ingin memperluas ataupun ikut pameran, tapi mohon maaf kebetulan kali ini agak sedikit penuh gitu ya karena tempatnya terbatas. Jadi pameran kali ini cukup menarik di sini nih, bahwa kita cukup besar, cukup penuh, dan partisipasinya sangat antusias mengekspresikan ataupun memamerkan kendaraan-kendaraan ataupun teknologi masa depannya. Ya, antusiasme masyarakat itu biasanya juga tertarik untuk datang ke pameran Gias, Bapak-bapak, karena ingin mencoba experience, mencoba mobil-mobil yang dihadirkan begitu ya dalam Gias. Pak Rizwan, teknologi apa yang kemudian dihadirkan agar masyarakat bisa mencoba nih, experience seperti apa Pak? Ya, seperti melanjutkan yang dari Pak Yohanes, kita kembali lagi kepada Future Now dulu ya Mbak. Jadi Future Now itu benar-benar ingin menunjukkan teknologi terakhir. Oleh karena itu, dalam representasinya untuk itu, kita seperti tahun lalu, kita bikin track mobil listrik. Tapi pada waktu itu masyarakat kan lebih menanyakan berapa jauh nih mobil listrik ini dan kayak seperti apa. Nah, tapi kalau sekarang kita siapkan durability-nya, safety-nya bagaimana. Jadi kita bikin track khusus untuk itu. Itu adalah satu refleksi dari Future Now itu dengan bikin semacam water trap supaya kita bisa menunjukkan kecanggihan daripada mobil listrik dan sebagainya. Jadi ini adalah yang paling menarik karena yang tahun lalu pun sangat diminati oleh para pengunjung. Dan sekali lagi, ujung tombak daripada ini semua adalah teknologi ya Mbak ya. Jadi semua terkumpul di dalam exhibition nanti, dan tadi sudah disampaikan sudah 49 brand, dan kita juga sudah sangat percaya bahwa ini benar-benar menjadi barometer bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Pasifik. Dan kami harap ini menjadi suatu lompatan kembali dari industri otomotif di Indonesia gitu dengan adanya pameran ini gitu. Yang jelas lebih lengkap experience yang dirasakan oleh pengunjung ya untuk di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Baik, saya juga mau ke Pak Siswadi. Pak Siswadi, dari Astra Finansial sendiri bagaimana mendukung Gias melalui layanan keuangan dalam ekosistem Astra Finansial?
Baik, rasanya dengan begitu hingar-bingarnya hal yang dilakukan oleh Gaikindo untuk meyakinkan masyarakat untuk embrace new technology in the futures, akhirnya tibalah saatnya customer ingin memiliki mobil tersebut. Nah, disitulah kita hadir. Jadi Astra Financial ini terdiri dari 9 lini bisnis. 2 yang nanti akan di depan adalah Astra Credit Companies dan juga Toyota Astra Finance, which is adalah four-wheeler financing arm. Lalu tetap akan ada juga FIF Group, nanti juga akan hadir untuk membiayai sepeda motor. Nanti akan didukung juga oleh 2 perusahaan asuransi dari Astra Buana dan juga dari Astra Life. Setelah itu kita juga untuk melengkapi experience daripada future, kita punya digital ventures yaitu Moxa dan Sepa untuk para customer yang lebih technological savvy untuk bisa melakukan pembelian. Dan nanti banyak program yang kita lakukan. Nanti kita akan melakukan, kita punya branding yang paling utama adalah akan melakukan yang namanya 066% bunga 1 tahun. 066 ini karena tahun ini adalah 66 tahun Astra. Jadi tidak berarti tahun depan jadi 067 ya, tapi tahun ini jadi 066%. Itu nanti juga ada gratis asuransi, ada cashback. Nah, cashback nanti akan di-provide oleh salah satu kita punya lini bisnis juga namanya Astra Pay. Dan juga tidak ketinggalan nanti ada Mau Cash yang nanti juga akan menjadi fintech kita untuk melengkapi seluruh layanan Astra Financial dalam rangka mendukung customer untuk bisa driving their dreams. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Dukungan juga promo untuk mereka juga bisa termotivasi untuk akhirnya membeli produk dan atau juga mobil terbaru begitu, kendaraan terbaru. Baik, pemirsa, kita masih akan berbincang mengenai Gias karena tahun ini hadir di 4 kota ya Pak ya. Betul. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Didukung oleh Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih membicarakan terkait Gias The Series yang kali ini diselenggarakan di 4 kota ya Pak. Ya. Pak Rizwan, langsung saja kenapa memilih 4 kota ini, di mana saja, boleh dijelaskan? Ya, oke. Tahun ini seperti biasa Gias dibuka dengan 4 series. Pertama kita buka di Tangerang, ya akan dimulai tanggal 10 sampai 20 Agustus. Kemudian akan dilanjutkan di Surabaya, itu akan dilanjutkan tanggal 20 sampai 24 September. Kemudian Semarang, tanggal 18 sampai 22 Oktober. Dan terakhir adalah Bandung, 22 November sampai 26 November. Jadi 4 kota ini memang sengaja kami coba kembangkan terus, dalam arti karena pasar itu memang di Indonesia itu paling banyak memang di kota-kota tersebut. Mungkin karena ini relasinya dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Jadi contoh Tangerang, dia mencakup Jakarta semua, penduduknya paling banyak, akhirnya memang paling banyak di situ pembeli mobilnya. Nomor 2 boleh dikatakan Surabaya, kemudian Semarang, dan Bandung kita pilih karena itu kota baru yang cukup berkembang, sehingga kami coba adakan di situ. Kendala kami sebetulnya bisa saja dilaksanakan dimanapun, tapi kadang-kadang fasilitas tempat yang menjadi kendala buat kami gitu. Jadi alasannya itu Mbak, kalau misalnya kita bilang kenapa diadakan di 4 daerah itu. Standar penyelenggara internasional ya Pak ya untuk pameran otomotif. Baik, di Gias tahun ini bukan hanya ada pameran Pak Yohanes, tapi juga ada konferensi yang bertemakan Towards Net Zero Emission. Apa yang menjadi goals dari konferensi ini Pak? Ya, jadi sesuai dengan standar OICA, Asosiasi Otomotif Dunia, maka pameran-pameran yang berkelas di bawah naungan OICA tersebut harus menyelenggarakan konferensi juga. Dengan tujuan kita melakukan transfer ilmu ataupun transfer teknologi dari para pengembang industri otomotif ke masyarakat luas. Sehingga pada pameran kali ini pun seperti biasa kami selenggarakan GIAC ataupun yang namanya konferensinya tersebut.
dengan mengambil tema yang berfokuskan kepada energi yang bersih. Jadi ini sangat menarik sekali karena kita mengalami dunia otomotif itu sudah lebih dari 100 tahun ya. Dan selama 100 tahun terakhir kita tuh berkecimpung di kendaraan-kendaraan yang sifatnya adalah combustion engine. Jadi bahan bakar bensin dan solar terus begitu. Kira-kira baru akhir-akhir ini saja baru kita mulai mengenal yang namanya teknologi, apakah itu teknologi baterai ataukah teknologi hybrid ataukah teknologi hidrogen dan segala macam. Jadi kita benar-benar harus memberikan informasi ini seluas-luasnya kepada masyarakat di Indonesia dan para pengamat otomotif mengenai perkembangan teknologi tersebut. Salah satu yang selalu menjadi daya tarik adalah karena tiap tahun teknologi itu selalu berkembang dan masyarakat selalu ingin tahu, tapi banyak juga yang awam. Lalu bagaimana Gias kemudian menghadapi tantangan-tantangan terhadap memanjakan para pengunjung yang datang ke Gias, Pak? Seperti yang tadi saya sudah katakan, 100 tahun kita berpengalaman dalam hal yang namanya combustion engine. Baru terakhir ini kita sangat beruntung generasi kita ini mengalami perubahan yang luar biasa. Bayangkan ada mobil baterai ataupun electric vehicle yang kalau di starter nggak ada suaranya, nggak ada emisinya, nggak ada apa-apa, yang betul-betul suatu hal yang sangat berbeda. Nah, tentunya masyarakat harus kita educate. Seperti apa keuntungan, kelebihan, maupun juga ada kerugiannya dalam hal yang namanya mobil tersebut. Dan kemudian yang namanya bagaimana memaintenance-nya, bagaimana merasakan menggunakan mobil tersebut. Oleh sebab itu tadi dikatakan oleh Pak Rizwan, dalam pameran tersebut akan ada test drive-nya juga. Supaya masyarakat bisa merasakan. Tapi kerugiannya juga ada bahayanya, misalnya bahwa mobil tersebut sangat hening, tidak ada suara. Nah, kalau di Indonesia mungkin masih banyak orang nyebrang di anywhere ya, kita harus hati-hati sekali. Nah, mobil nggak ada suara atau bus lewat gitu. Nah, itu pun juga kita harus educate, nggak boleh serampangan begitu. Nah, kalau perlu nanti mobilnya harus bersuara, kita bisa kasih sound system supaya jadi kalau digas seperti suara mobil combustion engine gitu. Jadi ini adalah hal-hal baru. Kemudian charging station-nya juga berbeda karena kita selalu konotasinya kalau pakai mobil kita harus ke pom bensin untuk ngisi bahan bakar. Sekarang kita tidak akan ngisi bahan bakar lagi, kita bisa ngisi sendiri di rumah seperti handphone, kita tinggal charge aja semuanya. Tentunya suatu hal yang baru. Dan ini juga merubah suasananya semuanya. Kita tidak ada lagi yang namanya maintenance yang berbeda dengan mobil combustion engine. Ini kita akan educate semuanya, kita akan bikin seminar-seminar, kita akan berikan pameran mobil-mobil yang terbaru sehingga masyarakat sangat antusias karena ini terjadi setelah 100 tahun evolusi kendaraan bermotor ya. Dan kita akan lihat bersama seperti apa nantinya itu mobil-mobil masa depan yang kita sebut sebagai future now. Future now, artinya Gias juga menjadi bagian dalam proses adaptasi masyarakat, adjustment masyarakat terhadap culture baru dengan adanya teknologi. Betul sekali, betul sekali. Karena mereka harus berhati-hati karena nggak sembarangan yang namanya kita setir mobil, habis itu sampai di Tegal kehabisan bensin, nah, kita isi dulu. Kalau mobil listrik kita ngisi perlu waktu, jadi kalau perlu kita harus cat dulu dengan full segala macam gitu. Itu yang perlu diedukasi. Betul, itu baik, baik. Dari Astra Finansial, Pak Siswadi, apa target Astra Finansial di Gias tahun ini, Pak? Targetnya adalah kita bisa menjadi bagian yang berkontribusi positif terhadap tadi yang mengutip kata-kata Pak Yohanes itu antusiasme masyarakat. Jadi kita bisa membantu masyarakat untuk bisa mewujudkan keinginan mereka untuk driving your dream. Artinya kita di sini hadir semoga juga bisa menjadi satu jawaban kepada masyarakat untuk bisa memiliki kendaraannya, juga bagi para dealer dan juga menjadi suatu kontribusi sukses dalam penyelenggaraan Gias kali ini di 4 kota yang tadi sudah disebutkan Pak Rizwan. Buat kita secara target kalau lihat dari antusiasme yang sudah disampaikan oleh dua pembicara rekan saya tadi, tahun lalu saja itu kita mungkin sudah 2 triliun selama pameran di tahun 2022. Rasanya tahun ini kalau lihat antusiasmenya bisa lebih besar nih Pak Yohanes, Pak Rizwan. Amin. Iya, jadi ya yang jelas ya kita minta dukungan dari masyarakat juga untuk memberikan masukan jika ada hal-hal yang mungkin diperlukan. Kita akan hadir di Hall 7 dan juga 3 satelit booth, jadi cukup komplit untuk bisa cover yang nanti untuk pertama kali di Tangerang tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus di bulan ini. Demikian. Baik, baik. Terakhir mungkin dari Pak Yohanes, apa harapan Gaikindo terhadap penyelenggaraan Gias tahun ini?
Ya, harapan kami sebagai pemain industri otomotif dan juga sebagai Asosiasi Industri Otomotif Indonesia, kami berharap bahwa yang namanya industri otomotif Indonesia bisa terus berkembang dengan penyelenggaraan pameran ini, sehingga antusiasme masyarakat terhadap industri otomotif tetap ada. Perlu dicatat bahwa kami memiliki ataupun mempekerjakan lebih dari 1,6 juta pegawai yang bekerja di sektor otomotif, dan kemudian juga dengan besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 275 juta orang lebih ya, itu adalah potensi otomotif yang sangat besar. Dan kita harapkan masyarakat Indonesia tidak membeli mobil itu semuanya impor dari luar, karena itu menghabiskan cadangan devisa negara kita. Kita berharap sekali bahwa industri otomotif Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Dengan cara seperti apa? Dengan membangun industri yang betul. Jadi dengan bangga saya katakan bahwa sekitar 1,1-1,2 juta mobil yang terjual di Indonesia itu mungkin sekitar 90%-nya adalah produksi dalam negeri. Jadi cukup bagus. Dan kemudian ekspor kita sudah mendekati angka 500.000. Jadi harapan saya tentunya bahwa industri otomotif Indonesia bisa terus berkembang, kita menjadi tuan rumah di negara sendiri, dan kemudian juga kita harapkan bahwa kita menjadi basis produksi dan bisa menghasilkan devisa dengan mengekspor kendaraan-kendaraan bermotor tersebut. Tentunya dengan mempergunakan Gias sebagai ajang pameran terbesar di Asia Tenggara ini, sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, maka harapan kami kita akan berjumpa di tanggal 10 Agustus 2023 di ASBSD Tangerang. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Metro TV. Menarik sekali perbincangan kita, dan pemirsa jangan lupa hadir di Gaikindo Indonesia International Auto Show The Series yang hadir di 4 kota. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.